Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 211872030028 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Psikologi dan Pedagogi Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan dengan mata kuliah Pancasila. Kita akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu kita terbagi menjadi 3, yaitu etimologi, histori, dan terminologi. Nah, sekarang kita membahas tentang Pancasila dari sisi etimologi. Pancasila itu dibagi menjadi 2, yaitu Panca dan Sila. Panca itu artinya sendiri, yang berarti 5. Sila yang berarti dasar. Nah, sila itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sila dan sila. Sila satunya 1 I dan sila yang ada 2 I-nya. Untuk sila yang I-nya 1 itu artinya alas atau batu dasar. Dan untuk sila yang I-nya 2 itu artinya peraturan yang baik. Nah, untuk sekarang yaitu secara histori. Secara histori, Pancasila adalah penganut agama Buddha dan masyarakat Hindu dalam menggunakan bahasa Bali yang terdapat 5 pandangan. Yang pertama yaitu Panatipata Veramani Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Yang kedua adalah Adidana Viramani Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah Kamesu Micacara Varamani Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila. Yang keempat adalah Musyafada Viramani Sikapadam Samadhyami, yang artinya aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar. Yang kelima, yang terakhir adalah Surameraya Mejapata Medadana Viramani Sikapadam Samadhyani, yang artinya aku bertekad melatih menahan diri dari tidak makan dan minum yang dapat menyebabkan lemahnya kekerasan. Selanjutnya adalah secara terminologis. Pancasila secara terminologis yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila itu dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya Indonesia merdeka. Keesokan harinya Indonesia disahkan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 disahkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakan rencana di mana dalam pembukaannya memuat rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila, artinya 5 dasar. Yang dimaksud ialah dasar falsafah negara Republik Indonesia yang isinya sebagai tertera dalam alinea keempat bagian akhir dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan. 3 kerajaan tertua di Indonesia. Yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, di desa Tumenggong pada abad ke-5 atau 400 Masehi. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu yang tertua, dan raja yang berkuasa itu bernama Kudungga, yang memiliki anak yang bernama Asmawarman, dan dia memiliki cucu yang bernama Mulawarman. Nah, masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia ini pertama kali
menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri serta sedekah kepada Brahmana. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 atau 600 Masehi, muncullah suatu kerajaan Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim atau kerajaan yang hanya mengandalkan kekuatan laut seperti Selat Sunda, Selat Malaka. Dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai atau pengurus dan harta benda. Pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepas dengan nilai ketuhanannya. Nah, untuk sekarang yang ketiga yaitu Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana dalam pemimpinan armada hanya untuk menguasai Nusantara. Kekuasaan Majapahit membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam kerajaan Empu Prapanca yang menulis Negara Kartagama. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Di dalam buku itu kita dapat menjumpai sloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marga. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi satu tetap jua. Sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda dalam tata pemerintahannya. Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Artian Nuh dan pihak yang bertugas memberikan nasihat kepada raja. Hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Majapahit. Nah, untuk selanjutnya adalah perumusan Pancasila BPUPKI. Nah, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut dengan Dikoritsu Jumbi Josakai. Nah, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini membahas Undang-Undang Dasar Negara. Terdapat 3 tokoh, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua yaitu Dr. Supomo, yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Nah, untuk yang pertama yang dipelopori oleh Muhammad Yamin yang mengusulkan calon rumusan dasar negara, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, dan keempat pri kerakyatan, yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Nah, untuk yang kedua itu dipelopori oleh Dr. Supomo, yaitu proses yang mengusulkan dan mengemukakan teori-teori negara tersebut. Yang pertama itu teori negara perseorangan. Yang kedua yaitu paham negara kelas. Yang ketiga, paham negara integralistik. Nah, untuk tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan dasar negara terdiri dari atas 5 prinsip rumusan, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang disebut dengan Panitia 9 yang bertugas untuk menampung berbagai usulan. Nah, hasil kerja dari Panitia 9 disebut dengan Piagam Jakarta atau Piagam Charter. Nah, Piagam Jakarta ini terdiri dari 5, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Dalam sidang PPKI ini menjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Bung Hatta yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dan kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.